Siluet ini terlihat agak tua, dan kerutan menyebar di wajahnya seperti selokan. Tetapi di bawah pengertian ini, Qin Yichen memang merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Jelas, lelaki tua ini adalah pembangkit tenaga suci yang dia rasakan. Jin Xianqin telah melihat sangat sedikit. Pria tua itu datang ke depan, memberi hormat dengan hormat kepada Jinran, kata. Sudah bekerja keras, Jinran mengangguk, dengan ringan berkata. Siapa ini? Jin Xianqin mengalihkan pandangannya ke Qin Yichen, dan bertanya dengan curiga. Namanya Qin Chen, adik laki-laki yang kutemui dalam perjalanan. Jinran menghadap Qin Yichen mengangguk, dan berkata, ini Jin Xianhuan senior dari 10.000 domain pertempuran keluarga kami. Qin Chen telah bertemu senior. Mata Qin Yichen sedikit membeku, pembangkit tenaga suci. Untuk mempertahankannya, itu sudah lama berada di battle domain dari 10.000 keluarga. Inti dari keluarga Jinyan benar-benar sombong. Selain itu, menurut perkiraan Qin Yichen, pembangkit tenaga suci semacam ini yang dapat mendominasi satu sisi dalam domain pertempuran 10.000 keluarga. Keluarga Jinyan seharusnya memiliki lebih dari yang satu ini. Hehe, teman kecil, di luar kebiasaan, tidak heran dia kurang mau bergaul denganmu. Jin Xianjing memandang Qin Yichen sejenak sebelum dia tertawa. Dari postur Jinran yang berdampingan, tidak sulit untuk melihat bahwa yang terakhir seharusnya tidak memiliki kekuatan yang lemah. Jika sekuat yang terlihat di permukaan, Jinran pasti tidak akan memperlakukan satu sama lain seperti itu. Tangkap itu saja, Qin Yichen menyeringai mencela. Tentu saja, ada beberapa hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Setelah beberapa kata, kulit Jin Xiankao sedikit memadat, dan berkata pada Jinran. Apakah orang-orang itu mulai melompat lagi? Qimran bertanya dengan acuh tak acuh. Baik dan, Jin Xianhua berhenti, dan menatap Qin Yichen. Kakak, turun dan istirahat dulu. Aku akan datang kepadamu nanti. Jinran mengerutkan kening, berkata pada Qin Yichen. Ah, Qin Yichen mengangguk. Di bawah kepemimpinan pembangkit tenaga listrik itu, terbang menuju kota di bawah. Nyatanya, Qin Yichen juga bisa menebak apa yang ingin mereka bicarakan. Meskipun Holy Powerhouse tidak jarang di dunia luar, di tempat-tempat seperti Battle Domain dari 10.000 keluarga, mereka semua mampu mendominasi kekuatan pertempuran puncak. Meskipun, beberapa pembangkit kekuatan suci disukai oleh ras top tertentu sebelum mereka berhasil menerobos. Mungkin pada saat pertama, pembangkit tenaga suci ini akan berterima kasih kepada mereka. Tetapi dengan status yang meningkat pesat, pembangkit tenaga suci yang mendominasi satu pihak akan rela menjadi pion di tangan pihak lain. Bahkan jika mereka takut dengan ras puncak itu, mereka tidak berani melawan mereka terlalu banyak. Selain itu, Qin Yichen tahu bahwa tempat-tempat khusus seperti 10.000 roh perang harus memiliki pembangkit tenaga suci untuk menemukan jalan mereka. Kecelakaan, bahkan pembangkit tenaga suci, akan jatuh ke dalam bahaya. Ras puncak yang menempati area khusus itu sesekali memasuki mereka, dan setiap kali mereka masuk, mereka akan mengadakan pusat kekuatan suci milik yang mulia. Namun, setiap panen di dalamnya dikaitkan dengan ras puncak. Memasuki tempat semacam itu dengan risiko bahaya yang mematikan. Setelah penjelajahan yang keras, hasilnya masih menjadi milik orang lain. Bahkan jika mereka berterima kasih, setelah beberapa kali, atau ketika mereka melihat pembangkit tenaga listrik dari tingkat suci yang sama jatuh, mereka masih akan melawan. Apalagi, perlawanan seperti itu tidak jarang. Bahkan di Battle Domain 10.000 keluarga, ada beberapa tempat seperti itu, yang telah ditempati oleh beberapa pembangkit tenaga suci yang menentang mereka. Namun, hal-hal ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Qin Yichen. Keluarga Jinyan dapat menghalangi mereka begitu lama, dan mereka pasti punya solusinya sendiri. Dia hanya ingin mengambil kesempatan untuk melihat 10.000 roh perang itu saja. Dipimpin oleh orang-orang hebat itu, Qin Yichen langsung pergi ke sebuah kuil di pusat kota untuk beristirahat. Tidak ada yang mengganggu di sini. Qin Yichen juga seorang praktisi perawatan diri. Diam-diam menunggu Jinran menemukan dirinya sendiri. Kali ini berlangsung selama setengah bulan, dan Jinran Fang datang ke kuil Qin Yichen. Saudara laki-laki, ketika mereka bertemu lagi, Qin Yichen sangat menyadari bahwa di bawah wajah polos yang terakhir, ada persembunyian kemarahan yang dalam. Bagaimana? Bolehkah aku membantumu? Qin Yichen membawa ekspresinya ke mata. Saudaraku, aku awalnya ingin membawamu ke sana, tapi Jinran menghela nafas dan mengerang sedikit. Bagaimana? Mata Qin Yichen menyipit sejenak, dan tujuan datang ke sini bersama Jinran adalah 10.000 roh perang. Jika dia tidak bisa masuk, bukankah dia akan melakukan tugas dengan sia-sia? Adik laki-laki itu tidak tahu. Setiap kali ada sejumlah tempat, hanya ada 3 tempat kecuali Holy Powerhouse. Jinran mengerutkan kening. HMPH, 2 hal yang memalukan itu, bahkan memintaku untuk menerima 1 orang. Mendengar ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Tampaknya tidak menyangka ini akan terjadi. 3 tempat, 2 orang di mulut Jinran harus menjadi pembangkit tenaga suci yang mendominasi pesta. Dan tempat terakhir tentu saja adalah Jinran. Kakak Jin, bagaimana kamu menghitungnya?
Qin Yichan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika demikian, biarkan pembangkit tenaga suci itu mengembangkan kekuatannya. Saya khawatir melalui 10.000 roh perang, mereka dapat mengembangkan pembangkit tenaga suci baru. Bagaimana bisa orang Jinyan membiarkan hal seperti ini terjadi? Kuota ini ditetapkan oleh kami. Jinran terdiam. Ekspresinya sedikit malu. Dan kemudian dengan sedikit kemarahan, dia berkata, jika bukan karena kematian bodoh Jinmi, banyak anggota klan berjuang untuk posisi itu. Akankah aku masuk sendiri ini? Setelah mendengar ini, Qin Yichan mau tidak mau menjatuhkan baris garis hitam berikutnya. Status Jinmi di keluarga Jinyan jelas tidak rendah. Meskipun dia tidak mati di tangannya sendiri, itu karena dia terluka parah sehingga dia dipenggal oleh orang lain. Dalam analisis terakhir, masalah ini tampaknya tidak dapat dipisahkan darinya. Hehe, kakak Jin, bawakan botol minyaknya. Kau yang terlibat. Qin Yichan juga sangat marah, dan berkata dengan penuh emosi. Bisakah saudara itu punya solusi? Jinran mengerutkan kening. Dia secara alami tahu bahwa 10.000 roh perang itu menakutkan, dan bahwa dia tidak ingin melihat pusat kekuatan dari pusat kekuatan sucinya mendapat manfaat. Biarkan mereka membawa mereka, lalu bunuh mereka. Qin Yichan terkekeh, berkata dengan ringan. Saudara King bermaksud. Mendengar ini, mata Jinran memancarkan sinar cahaya yang aneh. Di bawah sudut pandang Qin Yichan, sebuah rencana telah diperhitungkan dalam pikirannya. Haha, saudara King. Ketika mereka datang, terserah kamu untuk menyelesaikannya.